Muhammad Akmal. Untuk itu kepada beliau disilahkan. Saya membuka masker karena ada 3 yang tidak menggunakan masker pada saat pidato ceramah dengan makan. Saya lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, ayah ibu, undangan takziah hari ke-6 pada malam ini. Saya melihat di samping kanan saya ayah, ibu, kakak, saudara saya berjumlah hampir 100 orang bahkan lebih. Di depan saya dari pintu masuk sampai ujung ini juga berjumlah banyak. Tapi yang menjawab salam saya tadi saya dengar kecil, mungkin baru debo 10 orang. Saya paham mungkin karena kita tertutup masker, jadi yang kelihatan hanya mata naik turun ke atas. Atau mungkin diantara ayah ibu banyak yang sariawan, sehingga menjawab salam saya Allah kecil. Maka izinkan saya mengulangi salam saya. Siapa yang menjawab semakin keras, maka insya Allah Allah akan jauhkan dia dari segala macam penyakit. Allah akan jauhkan dari segala macam mara bahaya. Dan kita semua bagian daripada mendoakan almarhumah ibunda almarhumah Hajjah Salma. Insya Allah beliau akan meraih tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya ulang puli satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mujibid da'awat, al-qail fi mahkamil ayatil bayyinat, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairil khalqi wal karamat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin allazina iza asabatuhum musibah. Sama-sama ya ibu. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma ba'd. Yang saya hormati ahlul bait, orang tua kita Bapak Haji Adan Dambiah, selaku ahlul bait, anak keluarga besar beliau yang beberapa hari yang lalu telah ditinggalkan oleh istri tercinta Ibunda Hajjah Salma Dambiah Ointu SAG. Almarhumah adalah orang yang baik, sehingga yang datang pada hari ini kita semua adalah orang-orang yang baik, sehingga doa yang baik akan mengalir kepada almarhumah di alam barzakh. Ada bahasa yang sering kita ucapkan, semoga seorang yang meninggal dunia adalah husnul khatimah. Sedikit kami mau menyampaikan penempatan kalimat semoga husnul khatimah. Sama seperti kita mengucapkan ketika mereka mau berjalan dari rumah, mau menuju tempat misalkan ke Manado. Ketika mereka mau start dari rumah, kita berbaris di rumah itu, kita mengucapkan padanya, semoga Anda selamat sampai di tujuan. Berarti ucapan ini kita tujukan pada mereka yang mau start atau yang sudah meninggal. Baru start. Kalimat ini kita tujukan kepada mereka yang proses sakaratul maut berjalan. Kita ucapkan doa pada mereka, insya Allah kelak dia akan mengalami proses kematian yang husnul khatimah. Bukan ketika mereka telah meninggal dunia di alam barzakh kita mengucapkan semoga ia husnul khatimah. Apa yang kita ucapkan? Semoga dirahmati ia, semoga diampuni segala dosanya, semoga kelak dia akan meraih tempat yang mulia di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Bukan lagi semoga husnul khatimah, bukan. Kenapa? Karena sudah terlepas roh dengan jasadnya, dia masuk kepada alam lain. Almarhumah Ibunda Hajjah Salma saat ini telah masuk ke 4 alam.
Alam yang pertama adalah alam rohiyah, alam yang kedua adalah alam dunia, alam yang ketiga adalah alam yang kedua adalah alam rahim ibunya, alam yang ketiga adalah alam dunia, alam yang keempat adalah alam barzah. Ada orang yang hanya hidup di dua alam, alam rohiyah, alam rahim. Setelah dia keluar meninggal dunia, tidak bisa merasakan bagaimana nikmatnya kehidupan dunia. Ada kita di alam dunia, banyak mereka yang tidak sanggup. Ada yang gantung diri, ada yang mau lompat dari ketinggian turun ke bawah tanah, meninggal dunia. Kita yang hidup saat ini masih melekat roh dengan jasad. Apa yang kita doakan? Ya Allah, berikanlah saya umur panjang yang berkah. Berkah itu apa, ayah ibu? Diberikan kesehatan, umur panjang, kita sehat. Buat apa kita umur panjang kalau mata kita buta? Buat apa umur kita panjang kalau telinga kita tuli? Buat apa kita umur panjang kalau kita mau berjalan saja harus didorong oleh kursi rodanya? Jadi kita berdoa, ya Allah, berikanlah saya umur panjang yang berkah. Insya Allah suami beliau yang masih ada, anak-anak beliau yang ditinggalkan, keluarga besar beliau, Allah akan berikan umur yang panjang, amin. Allah akan berikan kesehatan, amin. Allah akan berikan beliau ketabahan dan kesabaran. Ucapan syukur kita yang masih hidup. Tadi pagi kami pun mengisi takziah atas meninggalnya seorang hamba. Berarti tadi pagi ada sudah orang yang tidak lagi berjalan seperti kita. Bahkan malam ini, tadi siang kami ditelepon untuk mengisi ceramah hari ke-6 juga nanti malam ini. Tapi kami menyampaikan mohon maaf, ada teman kami ustadz yang lain yang bisa mengisi, karena kami sudah ada jadwal bertepatan pada malam yang sama. Berarti dalam hitungan matematika manusia, mereka meninggal pada hari yang sama. Sebentar, saya akan kupas satu persatu peristiwa kematian ini. Bagaimana manusia bisa meninggal yang sama? Bagaimana caranya malaikat mencabut roh daripada manusia-manusia. Kemudian salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sama-sama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa mala, dan malaikatnya, ikatahu yusalluna ala nabi, semuanya mengucapkan salawat atas nama Nabi. Namun kadang kita kalau ditanya, kamu umatnya siapa? Saya umat Muhammad. Kamu agamanya apa? Saya agamaku Islam. Begitu mendengar nama Muhammad, mulut kita pelit, mulut kita bakhil, mulut kita berat mengucapkan sepotong kalimat salawat Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Maka Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendengarkan namaku disebutkan, kemudian mulutnya berat mengucapkan salawat, maka berarti dia bukan golongan daripada umatku. Berarti dia bukan umat Islam, dia adalah umat yang lain di luar daripada agama Islam. Jadi tadi ayah ibu yang belum mengucapkan salawat, yang masih malu-malu atau masih belum tahu, maka saya mengajak kita untuk mari kita mengucapkan salawat secara bersama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Ayah ibu, kakak saudara majelis takziah hari ke-6 yang dimuliakan Allah, kita yang datang pada malam ini adalah pemaknaan daripada takziah. Adakah kita tahu makna dari takziah itu apa? Ada dua makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, makna takziah adalah rasa peduli. Kita peduli bahwa orang tua kita, Bapak Haji Adan dan Bea, baru mengalami kesusahan. Kita peduli bahwa beliau baru mengalami kesedihan. Kita peduli bahwa beliau baru mengalami kehilangan. Karena kita paham bahwa bisa jadi besok kita yang dimandikan, kita yang dikafani, kita yang disolatkan, kitalah nanti yang diantarkan ke liang kubur.
Ini makna yang pertama adalah rasa peduli. Yang kedua, makna takziah yang kedua adalah penghiburan. Kita menghibur keluarga yang berduka. Kita menghibur, menyampaikan bahwa berita duka itu akan datang. Allah akan gulirkan dalam setiap hari kehidupan ini. Ada yang hidup, ada yang mati, ada yang sedih, ada yang gembira, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pagi, ada yang malam, ada hitam, ada putih, ada madu, ada racun. Sekarang kalau saya tanya kita semua, mau pilih madu atau racun? Ibu-ibu yang paling keras ini teriak, madu Ustaz. Sekarang saya tanya lagi Bunda, mau di madu atau di racun? Tidak ada yang jawab. Paling ibu-ibu ini bilang, saya racun dulu anak, baru kita madu. Ayah ibu yang dimuliakan Allah, sebelum saya lanjut ceramah, saya tadi disebutkan oleh kakanda saya, MC tadi ada kapolseknya. Saya pikir tidak disebutkan lagi, tapi karena disebutkan sedikit kami menyampaikan. Saya di mana-mana berceramah, Taludaa, Biluhu, tadi pagi, besok pagi saya ada takziah hari ke-7, kemudian malamnya lagi, lusa lagi, hari Sabtu pagi di Al-Mukhlisin Ipilog ada juga takziah hari ke-40. Saya di mana-mana ceramah disebutkan ada istilah baru yang diberikan kepada saya. Karena memang kita di Gorontalo ini suka memberikan istilah. Sulaiman jadi Tesule, Abu Bakar jadi Teboge, Ustadz Komandan jadi Uskom. Saya disebutkan jadi Uskom. Saya tanya MC-nya, ayah, Uskom buat Iwolo, apa Uskom ini? Katanya MC itu, Uskom itu Pak adalah Ustadz Komandan. Saya jawab, ya. Terima kasih banyak ayah, terima kasih banyak ibu, ada istilah baru saya, Uskom. Di tempat yang lain bukan Uskom lagi, tapi saya disebutkan jadi Kompus. Saya panggil lagi ibu itu, Bunda, Kompus Polri ini apa? Katanya, ibu itu, Kompus itu Pak adalah Komandan Ustadz. Saya jawab, tidak apa-apa ya ibu, mau Uskom boleh, mau Kompus boleh, asalkan jangan jadi Kosmos Medikom saya. Langsung mau jadi alat pemanas nasi saya. Jadi saya jawab, mana yang duluan, Ustadznya atau polisi? Saya adalah alumni Pondok Pesantren Al Khairat Pusat Palu. Di bawah asuhan guru besar saya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri radhiyallahu anhu. Adalah guru tua. Saya sekolah langsung di Pondok Pesantren Al Khairat Palu. Saya ceramah ketika umur 7 tahun, kelas 2 madrasah ibtidaiyah kecil. Saya sudah ceramah kemana-mana, hampir di separuh wilayah Indonesia ini. Kami sudah diundang ceramah kemana-mana, Jakarta, Sukabumi dan lain-lain sebagainya. Sehingga setiap kali ceramah selalu ada handphone yang terangkat. Ini saya lihat ada handphone yang diangkat. Ini juga ada handphone bapak angkat. Ini juga ibu tangannya diam. Di mana-mana saya ceramah ada handphone yang shooting saya, ada yang rekam, ada yang live. Tapi di selang saya ceramah, saya lihat tangan ibu itu sudah turun. Saya tanya, Bunda, kenapa tangannya tidak merekam saya lagi sudah turun? Kata ibu itu, belum maaf Pak Ustadz, tangan saya sokram. Tapi tangan ibu ini dia taruh di atas tasnya. Luar biasa caranya. Di tempat yang lain saya melihat juga ada bapak-bapak tangannya naik ke atas. Saya tanya, ayah, kenapa tangannya sudah turun? Katanya, belum maaf Pak Ustadz, data saya sobek. Insya Allah, ayah ibu yang merekam saya pada malam ini tangannya kuat, bagus pakai tongsi seperti ini. Ya, datanya juga tidak habis. Dan pesan saya 2, jangan lupa like and share ya. Insyaallah semakin berkah ilmunya, semakin bermanfaat. Sebelum saya lanjut ceramah, saya mau bertanya dulu kepada kita semua, termasuk orang tua kita, Bapak Haji Adan dan Beyang. Berapa lama waktu yang diberikan saya ceramah ini? Karena tidak elok bagi saya kalau saya ceramah saja tidak bertanya, mohon izin dulu kepada orang tua saya semuanya. Berapa lama Bunda? 2 jam. Ya, 2 jam. Ayah, Ustaz? Iya, 2 jam. Pak Ahlul Bait, tuan rumah, terserah. Kenapa saya selalu tanya begini? Karena ini adalah MOU saya, Memorandum of Understanding, kesepakatan saya. Ketika saya ceramah terlalu lama, saya sudah ada izin. Ketika ceramah terlalu cepat juga saya sudah ada izin. Jadi tadi kesepakatan yang ini 2 jam, yang ini 2 jam, orang tua kita terserah.
Saya gabungkan hampir 6 jam kira-kira. Lama juga. Kenapa saya bikin begitu? Karena bukan di sini, tapi di negara luar. Kalau ceramah ustadz sudah lama, pasti ada ulo yang batuk. Batuknya bukan seperti orang normal, bukan, tapi ada ekornya. Ekornya. Ini pengalaman ini. Yang ketawa ini pengalaman. Tahu? Jangankan itu, saya imam khutbah di Masjid Al-Adha ini. Masjid Al-Adha di perempatan dekat Jalan Kasuari. Saya berapa kali ceramah di masjid-masjid yang ada, 48 masjid yang ada di Dumini, saya sudah lingkari. Saya imam tidak pernah baca ayat lama. Paling kalau maghrib qul huwallahu ahad dengan inna a'thaina. Kenapa? Karena saya tahu diri. Karena di belakang saya banyak orang tua yang usianya lebih tua. Yang orang muda usianya banyak urusannya. Sehingga kalau saya jadi imam harus tahu diri dong. Saya baca ayat tidak pernah panjang. Kalau orang tua baca ayat panjang, percaya 2 menit ente baca ayat panjang, dia joget ke kiri dan ke kanan. Kamu kolesterolnya, siapa yang mau jamin? Tidak. Ini. Saya baca doa juga tidak pernah lama, singkat saja. Allahumma hamdan syakirin wa hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazida. Semuanya di Masjid Al-Adha ini, orang tua saya, guru-guru saya semua. Teriaknya ikhlas, enak. Amin. Saya juga senang. Kenapa? Imamnya bagus, ayatnya pendek, doanya pendek. Setelah saya baca, tutup, selesai sunnah, saya pulang. Saya lihat mereka bergegas naik motornya pulang ke rumah dari kantor, kesian sehingga pulang. Di antara doa-doa itu saya membayangkan terus. Bahkan saya tambah doa sedikit. Allahumma fatah lana abwabas sihar wa abwabal ni'mah abwabal barakah. Allahumma dafa'na min kulli bala di dunia wal akhirah ya arhamar rahimin. Semua teriak enak. Amin. Tapi saya pernah ayah ibu saya kasih panjang doanya. Saya kasih lama ayatnya. Di belakang bukan teriak seperti itu. Amin. Bagaimana? Amin. Teriak begitu. Ini benar. Tidak usah itu lagi. Saya atrak sedikit bulan puasa. Itu puasa kalau tarawih mau 20 atau 8. Apalagi kita ya, mayoritas 20. Itu kalau imam baru mau naik start. Ibu-ibu apalagi oma-oma, anak muda apalagi. Pertama telinganya dia pasang. Bagaimana ini imam ini? Kalau saya imam, saya jamin semua tersenyum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun. Saya punya nada begitu, saya sudah yakin. Di belakang semua jamaah berkata, Masya Allah, gagah ini imam, bagus. Kenapa? Speed sambilan ini. Gagah. Pasti dia naik di ijazah, tabat tiada, witir. Mas dapat dikit di omah naik bentor pergi di pasar Senggo di kota. Kenapa? 8:30 selesai. Kagak. Yang top siapa? Bukan Ustadz Akmal, bukan Kapolsek Dungingi, Takmirul Masjid Al-Adha. Bagus ente. Udah kemarin dia besok malam. Bagus. Iya, tapi coba kalau saya mentang-mentang alumni pondok pesantren, mentang-mentang saya qari, mentang-mentang saya penghafal. Rakaat pertama saya khatamkan surah Al-Baqarah. Rakaat kedua saya khatamkan surah Yasin. Ustaz, boleh jadi imam? Jo, tadworo. Saya imam. Bagaimana imamnya? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan baru bismillah itu. Kalau saya bismillahnya begitu, saya yakin dan percaya. Ayat kami itu berkata, Masya Allah Pak Kapolsek begini, Ustadz Akmal, bagus nadanya. Model nada ringtone Pak. Tapi belum aku Pak Kapolsek baru bismillah ente 1 jam. Percaya, malam itu kita lewati sholat bersama di Masjid Al-Adha. Tapi besok malam ketika saya diundang oleh Takmirul Poli, saya jamin ayah ibu belum masuk di dalam, masih di luar pagar ini, dia mau pakai keker dulu. Lah kita yang mau tiba. Kapolsek itu, karena lama dia, pindah saja. Pasti, saya pun meninggal dunia tidak ada lagi di salat di situ. Ayah ibu trauma karena saya ada pernah sholat lama. Insya Allah, saya ceramah pada malam ini tidak lama dan tidak kurang. Insya Allah jelas apa makna daripada peristiwa-peristiwa kematian. Pak Ustadz, saya datang dari jauh berbagai macam alamat rumah.
Saya datang naik kendaraan, naik motor, bahkan ada yang jalan kaki. Tadi saya memarkirkan kendaraan depan ini. Saya melihat ada ibu yang tua jalan dari sana pelan-pelan. Saya lihat ibu itu ternyata masuk ke rumah duka ini. Apakah datang kita pada malam ini adalah sia-sia? Ayah ibu yang datang pada malam ini adalah doanya orang yang mati setiap hari. Ketika rohnya berjalan dari kakinya, fatafa'na firruh, naik sampai ke perutnya, naik sampai ke dadanya. Ketika roh itu sampai di tenggorokannya, di dalam Al-Quran menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akun minas salihin. Ya Allah, kalau seandainya boleh roh ini engkau masukkan kembali ke dalam tubuhku, ya Allah, izinkan saya hidup ke dunia sebentar saja. Kata Allah, untuk apa engkau hidup lagi ke alam dunia sebentar? Saya ingin melakukan dua perkara, ya Allah. Perkara yang pertama, fa asaddaka, memperbanyak sedekah, dan yang kedua, wa akun minas salihin. Ayah ibu yang datang pada malam ini, yang pertama adalah sedekah waktu. Banyak waktu yang lebih penting daripada acara ini. Semua lebih mementingkan datang menghibur keluarga yang berduka. Sedekah waktunya. Yang kedua, sedekah langkah kaki ayah ibu yang datang ke sini. Tadi saya masuk, ada yang mengatur kursi, ada yang memasang tenda, mengatur rumbai-rumbai meja. Bahkan keluarga berbagi sedekah yang kita makan. Ada yang berbagi sedekah masuknya kita tadi, dibagikan snack kepada satu orang per orang. Kita semua yang datang di sini insya Allah adalah bagian daripada sedekah itu semua. Insya Allah ayah ibu yang datang pada hari ini, Allah akan berikan umur yang panjang, amin. Allah akan berikan ayah ibu kesehatan, amin. Allah akan jauhkan kita dari segala macam wabah yang lagi melanda saat ini, amin. Ketika kita mengalami proses hidup dan ada yang meninggal dunia, apa tugas kita yang hidup ini, ayah ibu? Mohon maaf, bisa ini tiang saya pindahkan sini? Ya. Karena tadi saya begini, ada ibu di sini, begini-begini. Peristiwa kita yang hidup ini, apa tugas kita? Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, mensolatkan jenazah. Yang keempat, mengantarkan jenazah ke liang kuburnya. Kita langsung pada sholat jenazah. Tentu yang rangkaian-rangkaian tadi bisa kita pahami. Tentu ada para ahlinya yang sudah mengatur cara memotong kain kafan dan lain-lain sebagainya. Kita masuk pada sholat jenazah. Baru-baru ini kita melihat ada video yang viral, sholat jenazah menggunakan ruku. Ada yang nonton? Ada yang nonton? Pakaian COVID, sholat jenazah menggunakan ruku. Sampai 2 kali dia ruku. Untung petinya di bawah. Kalau di atas mungkin benjol kepalanya. Betul yang pakai ruku, ayah ibu? Tidak? Betul? Salah. Tidak betul, salah. Beda-beda tipis, sama. Yang mengatakan tidak betul, yang mengatakan salah, sholat jenazah pakai ruku, berarti ayah ibu pernah mendatangi temannya yang meninggal dunia. Ayah ibu yang mengatakan ruku itu salah sholat jenazah, berarti ayah ibu pernah mensolatkan temannya, saudaranya, sahabatnya yang meninggal dunia secara langsung. Maka izinkan saya mengulang kembali bagaimana sistem sholat jenazah. Sholat jenazah hanya menggunakan 2 gerakan. Gerakan yang pertama, takbir secara berdiri sebanyak 4 kali. Allahu Akbar. Bacakan doa rangkaian-rangkaiannya setelah takbir sebanyak 4 kali. Tidak pakai ruku dan tidak pakai sujud. Kemudian gerakan yang kedua adalah salam secara berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau jenazahnya terbungkus rapi di depan kita, kita jauh di belakang, apakah kita harus maju ke depan membuka kain kafannya, melihat apa jenis kelamin jenazah supaya kita berdoa jelas? Tidak perlu. Kita cukup melihat di mana posisi imam berdiri. Kalau jenazahnya laki-laki, maka imam akan sorong sedikit ke kanan. Dia akan berdiri sejajar dengan kepalanya jenazah. Ketika kita melihat imam berdiri sejajar dengan kepalanya, maka kita yakinkan, oh ini adalah jenazahnya laki-laki. Tidak perlu kita membuka kain kafan almarhum. Cukup kita lihat posisi imam berdiri sejajar kepala, maka kita doakan, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu
wala taftinna ba'dahu wa akrim nuzulahu wa wasi mudkhalahu wa ghfir lana wa lahu. Pak Ustaz, saya tidak bisa membuka kain kafan jenazah yang di depan itu, tapi saya melihat imamnya berdiri di tengah. Kalau jenazahnya adalah wanita, maka imam akan sorong lagi sedikit ke kiri. Dia akan berdiri sejajar dengan pusatnya. Dia akan berdiri sejajar dengan pusarnya. Dia akan berdiri sejajar dengan perutnya wanita. Kalau almarhumah itu adalah seorang wanita, maka imam akan berdiri di tengah. Oh, imam berdiri di tengah, maka jenazah ini adalah jenazahnya perempuan. Saya doakan, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Pak Ustaz, saya tidak bisa melihat bayang-bayang imam lagi karena banyaknya orang yang mensolatkan jenazahnya. Maka kita doakan, Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Salat jenazah masuk kategori apa? Salat jenazah masuk kategori fardu kifayah. Siapa yang sudah melaksanakan, cukup merekalah yang melaksanakan. Sama seperti azan di Masjid Al-Adha. Ketika satu orang yang azan waktu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika dia azan, cukup dialah, tidak perlu lagi datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau semua jamaah masuk semua azan, berarti bukan azan waktu lagi, tapi pertandingan, perlombaan azan. Maka perlu ada Dewan Nuri sebagai tim penilai yang menang dan yang kalah. Ini fardu kifayah. Selesai. Ketika meninggal orang, meninggal istri, meninggal suami, meninggal sahabat yang menemani kita dalam tidur siang dan malam, mana yang dikatakan cintaku sehidup semati? Bahkan ketika suami meninggal dunia, istri pun tak lama kesedihannya, bahkan berlalu. Begitupun mana rumah, mana kendaraan, ketika kita telah menjadi bangkai yang busuk, apakah kendaraan kita mau kita ditampung di dalam kendaraan itu? Tidak ada yang mau. Rumah kita yang begitu besar, bahkan ketika kita meninggal pagi, siangnya antarlah dia, makamkan segera. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan suami istri pun, kalau suaminya meninggal dunia dalam satu rumah, dalam satu kamar, tiba-tiba lampunya padam dan mata suaminya tiba-tiba terbuka. Mana ada istri yang mau menatap mata suaminya? Tidak ada suami. Ketika mata suami terbuka tiba-tiba, istri pun takut melihat matamu. Dia pun akan lari ketakutan. Mana cintamu sehidup semati? Bahkan kau mati, aku pun akan menikah lagi. Inilah fenomena dalam peristiwa-peristiwa kematian. Karena kematian itu adalah roda yang harus dialami, dan orang yang masuk ke alam barzah adalah proses yang terlepasnya roh dengan jasadnya. Pak Ustadz, saya tidak mau mati. Ya, kalau tidak mau mati, berarti lingoli ditanam hidup-hidup saja. Tidak ada, karena orang meninggal harus terlepasnya roh dengan jasadnya. Setelah kita diantar ke liang kubur kita, apa yang kita lakukan di alam barzah? Meninggal, terlepasnya roh, cabut. Paman saya sebulan yang lalu meninggal pada hari Kamis sore. Pada saat hari Kamis sore meninggal pejabat kabupaten pada hari yang sama, jam, waktu, tanggal, bulan, tahun yang sama. Bagaimana peristiwa-peristiwa kematian ini? Pernah suatu hari Nabi Sulaiman berjalan di dalam riwayat. Ketika ia berjalan di satu tempat, dia meninggal, ada yang meninggal di sini. Dia berjalan lagi, ada yang meninggal di sebelah. Dia berjalan, ada yang meninggal lagi di sebelah. Ketika itu dia bingung dan dia bertanya, wahai Israel, bagaimana caranya engkau mencabut roh daripada manusia-manusia di bumi? Apa jawab malaikat Israel? Saya panggil dulu namanya. Jadi cara kita dicabut adalah dipanggil nama kita. Kematian bukanlah sistem daftar mendaftar, bukanlah sistem abjad nama. Kalau dia dari abjad nama, siap-siap yang dari huruf A. A dulu, baru B, baru C, baru D. Saya Muhammad Akmal, giliran M, masih lama. Hingga dipilih, ayah ibu duluan, latia belakang, kedua. Atau latia belakang, ayah ibu duluan. Silakan saja. Karena kalau ustadz yang duluan, siapa yang mau doakan? Ketika kita meninggal di alam barzah, kita semuanya pulang. Suami pulang, istri pulang, harta pulang. Kita didatangi oleh dua sosok, matanya yang merah kebiru-biruan, namanya malaikat Munkar dan Nakir.
Mengapa dia datang kepada kita? Adakah dia datang mau selfie dengan ibu yang biasa selfie? Adakah dia datang minta nomor WA ibu? Tidak. Dia datang kepada kita bertanya dengan 6 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, man rabbuka? Siapakah Tuhanmu wahai mayit? Yang kedua, man nabiyuka? Siapakah nabimu? Yang ketiga, man imamuka? Apakah imam penuntunmu? Yang keempat, man kiblatuka? Apakah kiblatmu? Yang kelima, madinuka? Apakah agamamu? Yang keenam, man ikhwanuka? Siapakah saudara-saudaramu? Ya alam barzah, mulut kita dikunci, hanya tangan dan kaki kita yang berbicara. Wahai mayit, kemana tanganmu ada? Ketika teman saya Ibunda Haja Salma meninggal dunia, tanganku Rabbi yang memandikan jenazahnya. Kakimu kau kemanakan? Ketika temanku sahabatku meninggal lebih dulu, Ibu Haja Salma itu meninggal lebih dulu dari saya, ya Allah. Kakiku saya datangi rumahnya, menghadiri takziah, mendoakannya. Saya langkahkan semua kepentingan untuk teman-teman yang lagi mengalami duka dan kesusahan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini adalah perintah Allah. Fazkurullaha katsira. Berzikirlah engkau menyebutkan namaku sebanyak-banyaknya. Ucapkanlah kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bisa menjawab pertanyaan itu, tentu dengan mudah kita bisa menjawab. Yang pertama, man rabbuka? Siapakah Tuhanmu? Ketika kita rajin melaksanakan sholat, maka tangan ini yang menjawab, Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, man nabiyuka? Siapakah nabimu? Assalatu wassalamu alaik ya imaman mujahidin. Ketika kita rajin mengikuti sunnah Nabi, maka kita bisa menjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, man imamuka? Apakah imam penuntunmu? Bagi yang membacakan Al-Quran, maka dia bisa menjawab. Tapi bagi yang hanya menonton Al-Quran, mohon maaf, Al-Quran tidak akan bisa jadi penolong. Bahkan zaman now saat ini banyak suami istri saling cubit-cubitan. Papa ada uang, ada mah. Untuk apa? Beli kamar mama, ayat kursi papa yang besar-besar. Untuk apa ayat kursi yang besar? Mau tempel di dinding rumah. Supaya kenapa? Supaya kalau setan masuk rumah, mau lempar setan. Apa kaitannya? Tidak ada sama sekali. Pak, ada doi, ada. Beli kamar mama, ayat Quran yang tebal-tebal. Untuk apa? Mau taruh di telinga li ade, li sebe yang sakit. Supaya kenapa? Supaya kalau jin terbang pada DP mata tiba-tiba, DP mata tidak begini. Apa kaitannya? Tidak ada kaitannya. Al-Quran jangan kau jadikan pajangan saja. Al-Quran jangan kau tonton saja. Di rumahmu banyak Al-Quran dari juz 1 sampai 30. 6.666 ayat, 30 juz, 114 surah di dalamnya. Sampai meninggal pun, sampai berdebu Al-Quran tidak pernah kau bacakan. Mohon maaf, Al-Quran tidak akan bisa menolongmu di alam barzah. Ketika kita melihat kilas balik cerita bahwa ketika malaikat Jibril merangkul Rasulullah pertama kali, bukan diperintahkan menghafal, tapi ikra, bacalah olehmu. Insyaallah Al-Quran yang almarhumah pernah bacakan, almarhumah pernah tawaf, pernah melaksanakan haji, pernah sujud di Makkahul Mukarramah, semua tempat yang pernah disinggahi almarhumah, insyaallah akan menjadi saksi baginya untuk meraih jannahnya Allah Jalla Jalaluhu. Amin. Ketika pertanyaan yang kedua, man nabiyuka? Siapakah nabimu? Maka kita bisa menjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, man imamuka? Imamul Quran. Yang keempat, man kiblatuka? Apakah kiblatmu? Kiblatul Ka'bah. Yang kelima, madinuka? Apakah agamamu? Ad-dinul Islam. Agamaku Islam. Yang keenam, man ikhwanuka? Siapakah saudara-saudaramu? Ikhwanul muslimin. Saudaraku adalah orang-orang Islam. Ketika kita berhasil menjawab 6 pertanyaan ini, maka malaikat Munkar dan Nakir berkata, ya mayyit, naum mata arus. Tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin.
kubur yang sempit menjadi luas, kubur yang gelap menjadi terang. Almarhumah tentu banyak menjalin silaturahim, sehingga banyak yang datang, bahkan yang mendoakan dari beberapa hari yang lalu. Ada cerai hidup, ada cerai mati. Cerai hidup, suami istri dua-duanya hidup berpisah dalam keadaan hidup. Cerai mati, perpisahan yang Allah mengizinkan, yang Allah yang meminta, sehingga ada yang meninggal satu, ada yang masih hidup. Ketika kita masih ada dua-duanya, jagalah perasaan cinta dan sayang, sehingga kita ketika berpisah, kita pun ikut mendoakan, merasakan bahwasanya kita pernah berbuat baik kepadanya, kita pernah saling memuji dan mencintainya. Di sini saya melihat, dari tadi saya masuk, ibu-ibu yang paling banyak. Di dalam juga ibu-ibu yang paling banyak. Di sini saya melihat bapak-bapak juga ada. Insya Allah ada yang suami istri. Ketika dengar ceramah saya, pulang makin sayang istrinya, pulang makin manja suaminya, pulang makin dipuji istrinya, pulang makin dipuji suaminya. Kalau yang ada suami di sini dan istri, Pak Ustadz, suami saya di rumah Pak Ustadz. Kalau suaminya di rumah, pulang sebentar panggil suaminya, Pak, dia main. Kenapa pulang dengar ceramah Ustadz Akmal marah-marah? Bukan marah-marah Pak, tapi Pak Ustadz tadi sampaikan ada cerai hidup, ada cerai mati. Jangan pudar kasih sayangmu pada mama sebelum Allah yang memisahkan di antara kita. Ketika kita meninggal, pedih, sedih. Namun adakah kita harus bersedih selamanya? Yakinkan bahwa Allah yang memiliki segalanya. Ketika suaminya di rumah tidak ada pujian itu lagi, sampaikan, Pak, mana pujianmu yang dulu? Ketika dulu engkau mengatakan mama ini luar biasa. Karena suami-suami ini memuji istrinya hanya pada saat muda saja. Kalau sudah tua kadang sirna perlahan-lahan. Mau makan saja kalau muda, apa kata suami? Mama, mari makan sayang. Mari ti mama duduk sayang. Ti papa mau suap sayang. Semuanya serba sayang dari suami-suami kita. Meskipun tagepe kaki lipai tua gara-gara mai tua muda. Apa kata pai tua? Tidak apa-apa Allah sayang. Cintanya. Karena suasana muda masih hangat-hangatnya cintanya. Naik setengah muda, henget-hengetnya cintanya. Sudah ompong di mama, homotnya cinta. Berbeda. Di sini ibu-ibu yang ketawa, berarti diam saja, pengalaman di dalam hati. Ketika pulang pujian tidak ada lagi, Pak. Tadi Papa tidak datang di takziah itu, tidak mendengarkan apa makna cerai hidup dan cerai mati. Sekarang Mama mau bertanya sama Papa yang di rumah, mana pujianmu yang dulu, yang kau katakan mama cantik tidak ada duanya? Apa jawab suaminya di rumah? Mama, sekarang engkau sudah berbeda. Berbeda kenapa? Dulu pipiti mama madelo biapong panggang. Sekarang pipiti mama madelo biapong kukus. Jangan oma ini pegang pipi, bukan oma di sini. Bukan ya, bukan. Ini contoh saja. Ketika tidak ada pujian dari suaminya lagi, pulang sebentar, sampaikan pada suaminya, Pak, mana pujianmu yang dulu yang kau katakan mama tidak ada duanya? Apa jawab suaminya di rumah? Mama, sekarang poli engkau sudah berbeda. Berbeda kenapa? Alis matamu mama dulu kau ukir bagaikan semut berbaris yang pendek saja. Dulu ti mama masih muda, alis ti mama masih pendek sesuai umur masa muda. Sekarang kau ukir alis matamu madelo gunung tilong kabila. Tapi jangan ibu-ibu ini baku lihat gak ada alis mata Ustaz bilang. Bukan yang ini ya, ini enggak. Jangan pegang alis mata di atas, tak usah. Ketika pujian-pujian itu ingat, jangan cuma suami yang puji istrinya dong, tapi harus ibu-ibu harus puji suaminya. Kenapa? Karena banyak istri-istri sekarang memuji suami hanya berdasarkan tanggal muda dan tanggal tua. Suaminya pergi kerja naik motor, sampai di rumah helmnya miring bahkan jatuh ke tanah. Sampai di pintu rumah, sambutlah suamimu dengan perkataan, Assalamualaikum Pak. Apakah engkau sehat? Apakah engkau baik? Duduk Pak, sodorkan air minum sebelum Allah yang memisahkan. Duduklah Pak.
sambut dia dengan pakaian yang sopan dan yang baik. Banyak istri yang menyambut suami pakai daster model tembakan salvo, lobang sana, lobang sini, bocor sana, bocor sini, bawa asap lagi. Ini ibu-ibu yang ketawa ini biasa pengalaman di rumah kayaknya. Ayah ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita menjaga perasaan itu, maka kita perlu menjaga sebelum ada perpisahan antara hidup dan kematian. Di sini saya melihat bapak-bapaknya juga ada. Apapun pekerjaan suami, apakah dia sebagai pegawai, sebagai pejabat, kami pun sebagai aparat Polri, sebagai apapun suami, saya jamin tidak akan pernah berani mengganggu istrinya ketika mengukir garis keniknya. Boleh tanya, ada yang berani Pak? Tidak ada yang berani, karena saya juga takut. Ketika dia tarik alis matanya, pertigaan jalan Memramo, perempatan Andalas, pertigaan jalan Palma, tembus sampai di tikungan. Coba tegur dia, coba tegur. Stop mama, jangan kau teruskan alis matamu. Percaya 2 hari 2 malam Pak Tua tidur di luar kan. Inilah ketika kita memaknai ini semua, maka perlu kita menjadikan iktibar, contoh-contoh bahwa perpisahan itu Allah yang mengizinkan. Istri saya adalah seorang mualaf Cina masuk Islam. Pertama istri saya dulu, setelah itu adiknya, setelah itu adiknya, setelah itu kakaknya, setelah itu kakaknya, terakhir ayah dan ibunya. Tidak pantas seorang anak yang muda menasihati orang yang lebih tua. Saya minta istri saya, perlihatkan video ceramah saya di YouTube, nontonkan pada ayah. Dia nonton sehari, 2 hari, seminggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5, 6 bulan. Akhirnya dia meneteskan air mata. Dia meminta masuk untuk mengikuti agama Islam. Bahkan dalam peristiwa tsunami, rumah istri saya bersebelahan dengan Petobo di Biru Maru. Ketika tsunami terjadi pada hari Jumat, hari Kamis, ayah mertua telepon bahwa beliau akan datang hari Jumat. Sampai 3 hari Jumat, Sabtu, Minggu baru pulang ke Palu lagi. Tapi kami menelpon, Pak, alangkah baiknya datanglah hari Selasa, 12 jam. Hari Selasa datang, mendarat, naik bis Damri. Besok tiba pagi, hari Rabu pagi jam 6 subuh. Akhirnya setelah tiba beliau datang lebih awal pada saat peristiwa tsunami. Hanya rumahnya yang hancur, tapi orang tua keluarga kami semua selamat. Dan sampai detik ini telah mengambil perumahan di sini dan tidak kembali lagi ke Palu. Allah menolong ketika hambanya yang Allah kehendaki. Allah menghendaki kepada orang-orang yang dikehendakinya. Coba kalau terlambat saja, mungkin Allah lah yang mengetahui apa yang terjadi. Begitulah peristiwa-peristiwa kematian yang Allah gulirkan di dalam kehidupan kita, ayah ibu. Adakah kita merasa umur kita panjang? Umur Nabi kita 63 tahun. Ada yang lebih dari 63 tahun saat ini? Siap-siap. Itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah umur yang lebih panjang? Nabi Nuh memiliki umur 950 tahun. Dijelaskan di dalam Al-Quran, umurnya Nabi Nuh 1000 kurang 50 tahun. Didatangi oleh malaikat Israel pencabut nyawa, bertanya padanya, wahai Nuh yang memiliki umur yang panjang, bagaimana kau rasakan umurmu yang begitu panjang saat ini? Apa jawab Nabi Nuh? Wahai Israel, saya rasakan umurku yang 950 tahun ini hanyalah bagaikan satu buah rumah yang terdapat 2 pintu di dalamnya. Saya masuk dari pintu depan, saya singgah sebentar di tengahnya, saya keluar pada pintu yang belakang. Singkat hidup ini antara azan dan sholat. Lahir kita diazankan dan wafat kita disolatkan. Makanya dalam hidup ini, ayah ibu, kita berdoa itu ada doanya. Allahumma taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Minta keringanan ya Allah pada saat proses sakaratul maut. Kenapa minta ringan? Karena Rasulullah mengatakan proses sakaratul maut itu bagaikan 300 kali bacokan pisau yang tajam. Bagaimana sakitnya Pak Ustadz? Saya mau coba. Pulang sebentar, ambil kail pancing, tusukkan di antara kulitmu. Bagaimana terlepas antara kulit yang kering dan kulit yang basah. Begitulah pedisnya yang luar biasa. Makanya baca doa, jangan cepat-cepat, harus pelan.
Karena biasa saya dengar di samping saya pernah baca doanya cepat. Yang dapat dengar cuma maut. Maut. Itu. Jadi baca doa itu jangan terlalu cepat-cepat, pelan aja. Karena kalau cepat malaikatnya bingung. Nanti dia kira ini Pak Tua minta mati barangkali. Jadi dia catat bisa bahaya kita. Kemudian di dalam berkehidupan ini ayah ibu kita Allah menjelaskan. Dalil ini telah dibacakan tadi oleh qari tadi pada saat kalam bilang wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Janganlah kita menganggap bahwa mereka yang mati itu mati, tidak mati. Bal ahya'u walakin la tashurun. Mereka itu hidup kekal di dalamnya, hanya kita manusia yang hidup yang tidak menyadarinya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Sungguh benar kata Allah, aku akan menguji hambaku dengan sesuatu. Yang pertama minal khaufi wal ju'i, ketakutan dan kelaparan. Saya tanya ayah ibu, kalau lewat di kuburan takut atau berani? Ibu berani? Berani. Bunda? Takut. Ayah? Takut, ragu-ragu, berani. Kalau jawab salam wajib? Wajib. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam. Saya tambahkan, ada dua salam. Kalau kita salam kepadanya tidak perlu cari tahu dia balas atau tidak. Yang kedua, kalau dia salam pakai mic atau toa, biarkan saja. Salam di mana Pak Ustadz? Boleh dilihat. Kita di Gorontalo ini, di samping rumahnya, bahkan di pekarangan rumahnya ada makam kuburan orang-orang tersayang. Betul? Betul. Saya di Ilioteria kemarin malam ceramah, saya melihat di samping rumah ada makam. Saya tanya, ini makamnya siapa Pak? Ini makam anak saya, Pak Ustadz ceramah hari ke-40 hari ini. Al-Fatihah khususan ila arwahi abdikal fakir fulan bin fulan. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Setelah itu saya jalan lagi, saya lihat di sebelah rumah itu lagi ada makam lagi, ada kuburan lagi. Saya tanya, ini makam siapa Pak? Katanya makam ayah saya, bapu, totu saya. Banyak kuburan. Al-Fatihah khususan ila arwah. Al-Fatihah. Bahkan saya pernah membaca Al-Fatihah. Ada satu orang yang datang bertanya pada saya, Pak Ustaz, apakah Al-Fatihah itu sampai kepada almarhum di alam barzakh? Saya jawab pada bapak itu, Bapak kalau kurang yakin, cobalah Bapak mati sekarang lebih dulu. Ketika Bapak mati duluan, saya kirim Al-Fatihah dari sini. Kalau Bapak rasa tidak sampai, bangkitlah besok paginya lagi. Al-Fatihah, doa adalah semua menjurus kepada Allah. Allah yang mengatur semuanya. Amalan detik ini almarhum apa yang dia terima? Iza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam meninggal dunia, ada 3 amalan yang tidak akan pernah terputus pahalanya. Yang pertama adalah sadaqatun jariyah. Almarhumah tentu pernah bersedekah dengan tangannya. Almarhumah tentu pernah menjadi seorang anak yang saleh. Almarhumah tentu pernah menjadi seorang istri yang saleh dalam mendampingi suaminya, dalam berbagai macam profesi suaminya, bahkan mendidik anak-anaknya. Pernah menjadi seorang ibu yang salehah. Bahkan anak-anaknya detik ini menjadi orang yang besar dan bermanfaat bagi lingkungannya. Yang pertama yang mengalir pada beliau adalah sedekah jariyah. Yang kedua, awaladun saleh. Ketika anak-anak yang ditinggalkan, doakan ibu Muna. Kita yang ayah kita yang sudah meninggal, bahkan doakan orang tua kita. Bagaimana doanya? Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kemudian yang ketiga, au ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Almarhumah tentu pernah bertetangga. Jangan begitu Bu, nanti kamu celaka. Almarhumah tentu pernah menjadi seorang ibu ketua PKK. Banyak organisasi yang ia alami. Di dalam kehidupannya ia tentu pernah memberikan ilmunya. Ilmu itu dimanfaatkan oleh orang-orang, bahkan menjadi doa baginya. Dan itulah akan sampai detik ini almarhumah menerima tabungan itu. Ketika kita semua di dalam berkehidupan ini ayah ibu, Allah uji tadi kita yang ketakutan. Jangan lupa setiap kita lewat di kuburan ada salam bagi mereka. Jangan kita lewat di kuburan, kita kenal batu nisan, kita ucapkan Assalamualaikum brother, Assalamualaikum sahabat. Jangan, ada salamnya. Bagaimana? Saya kasih contoh, ini kuburan 1, ini kuburan 2, ini kuburan 3. Kita jalan saja.
Yang berani tadi, ibu-ibu yang berani, ada yang tidak. Saya fokus pada yang berani. Kalau yang berani, alhamdulillah, jalan di tengah kegelapan malam, pelan-pelan. Ini kuburan, kalau berani langsung tengok saja. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu salam kita lewat jenazah. Lewat kuburan ya. Maju lagi. Wa antum sabiqun. Dua. Maju lagi. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Setelah 3 salam itu, ambil posisi hadap kiri. Persiapan lari. Iya. Kenapa harus lari? Kalau di ibu yang berani tadi panggil, Pak Ustadz jalan dengan saya. Ya, saya temani ibu. Tapi begitu salam dikubur, Pak Ustadz, bukannya salam itu wajib? Iya, di oma saja yang tunggu. Saya biar Ustadz, saya lari. Ternyata saya tidak mau. Kenapa? Tidak patut kita mau tunggu dia. Karena kalau dia balas kira-kira, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau dengar itu? Tidak ada yang berani. Nah, ini orang sudah mati, tidak ada kabar lagi. Apa artinya? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Keselamatan bagi kalian wahai mayit penduduk kubur. Maju lagi. Wa antum sabiqun. Semua kalian mayit yang saya lewati penduduk kubur. Yang ketiga, wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Insyaallah saya Muhammad Akmal dan kita semua, kalau bukan minggu ini, minggu depan. Kalau bukan bulan ini, bulan depan. Kalau bukan tahun ini, tahun depan. Pak Ustadz, bukannya saya habis ulang tahun? Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya. Kalau mau panjang umur, tipa saja panjang umur. Kita semua sudah mati, tipa urusan diri, mandikan, kafan, tanam sendiri. Jadi kita harus minta apa? Minta umur panjang yang berkah. Itu jangan lupa didoakan. Apalagi ayah ibu dalam situasi saat ini kita berhadapan dengan namanya pandemi COVID-19. Rajinlah kita untuk mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Bukan baru kali ini Islam mengajarkan. Bukankah kita berwudu diawali dengan cuci tangan? Kita cuci tangan, gosok-gosok perselangan, kita putar-putar, kita gosok, diulangi dalam 3 kali. Menggunakan masker, gadis muslimah yang menggunakan cadar menutup hidung dan mulutnya adalah bagian daripada cara-cara Islam. Bahkan apa yang perlu kita jaga? Jaga iman, jaga imun, biar aman untuk selama-lamanya. Jaga imun gampang, berpikir baik, berhusnuzan, jangan stres dengan pemikiran, virus akan hilang. Bahkan yang bikin imun turun, kalau handphone suami diperiksa oleh istrinya, maka banyak virus di dalam handphone itu, maka suami pasti akan imunnya turun, bahkan jantungnya berdetak. Kenapa? Karena istrinya sudah periksa handphone suami. Ibu-ibu yang ada di sini sebentar pulang, coba cek handphone suami. Bilang sama suami, Pak, saya akan menguji sampai di mana imunmu yang ada saat ini. Tapi kalau virusnya tidak ada, maka aman saja. Ketika kita di dalam berkehidupan ini, Allah menjelaskan di dalam firman-Nya panjang lebar. Yang tadi minal khauf, ketakutan. Yang kedua wal ju'i, rasa lapar. Di sini saya lihat ibu ada yang memangku dos, dimakan. Sudah lapar, dimakan. Nanti sebentar pulang malam, makan. Besok pagi tidak usah makan pagi. Siang tidak usah makan siang. Sore tidak usah makan sore. Malam, sore, menjelang maghrib makan. Saya jamin 3 piring kita tambah. Tapi kalau kita mau menguji rasa lapar yang Allah berikan naik plusnya pada bulan puasa Ramadan, coba kita habis tarawih kita makan, niat sahur kita ketiduran. Pernah kesiangan? Pernah. Saya juga pernah tidak makan sahur, tapi ayah ibu terus puasanya. Tidak makan pagi, puasanya terus. Tidak makan siang, puasanya terus. Tidak makan sore, puasanya terus. Begitu menjelang berbuka, penuh meja disiapkan oleh istri suami kita tercinta. Tapi begitu berbuka, ada langsung makan 3 piring? Ada? Tidak ada. Cukup 1 gelas dengan 1 biji kurma kita makan, Masya Allah, kenyangnya luar biasa. Tapi kalau ada dia berbuka, Allah habis 3 piring, berarti memang dia bergolo Jawa. Allah uji lagi, yang apa lagi?
lagi, wa naqsim minal amwal, kehilangan harta benda, banjir, hujan. Kita kalau hujan was-was, ada yang dihempaskan dengan gelombang air, harta bendanya dan lain-lain sebagainya. Allah jelaskan tadi, dibacakan oleh Qari tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 154 dan 155. Kemudian diteruskan lagi, wal anfus, kehilangan jiwa, wasamarat, kehilangan buah-buahan. Petani mengalami musim paceklik, kekeringan, dihampar hama. Wabashiri sabirin, hendaknya kita menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa yang sabar? Suami beliau, Bapak Haji Adan Dabea, keluarga besar, anak, semuanya yang datang. Inilah mereka adalah orang-orang yang sabar. Allazina iza asabatuhum musibah, dan apabila kita tertimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya tutup dengan 3 kesimpulan. Ini sudah hampir setengah 10. Terima kasih banyak ayah ibu yang datang pada hari ini. Ayah ibu yang datang pada hari ini adalah sesuai dengan perintah Allah. Sehat, bilang sehat. Kuat, bilang kuat. Mampu, bilang mampu. Ketika ada yang membalikkan keadaan, sehat, bilang sakit. Kuat, bilang tidak kuat. Mampu, bilang tidak mampu, maka berarti mereka kena dengan teguran Allah yang dijelaskan di dalam surah Ar-Rahman. 31 kali diulangi. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang manakah yang kalian dustakan? Yang kedua, kita pernah hidup di antara alam, tidak ada jasad dan tidak ada roh. Ketika kita ada di antara alam itu, adakah ayah ibu tahu berapa lama kita antri di sana? Kita tidak tahu apa yang kita lakukan di alam itu. Kemudian Allah mempercayakan kita masuk ke alam roh. Ketika kita masuk ke alam roh, sebelum Allah menciptakan roh, Allah berdialog dengan malaikatnya. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, aku ingin menciptakan manusia sebagai khalifah di permukaan bumi. Apakah boleh? Apa jawab malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kalau kau menciptakan manusia di bumi, manusia akan menumpahi darah mereka, manusia akan lalai terhadapmu, manusia akan angkuh terhadapmu. Ya Allah, tidak perlu kau ciptakan, cukup kami malaikat yang senantiasa bertasbih, beragungkan asma jalla. Allah meneruskan firman-Nya, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku Allah mengetahui apa yang tidak kau ketahui. Allah tiupkan roh masuk kita ke alam roh. Adakah kita tahu berapa lama kita antri di alam roh? Nabi Adam, nabi-nabi sebelumnya turun kepada sahabat, para aulia, tabi'in, sampai pada kita, berapa lama kita antri? Tidak ada yang tahu. Kemudian setelah kita siap di alam roh, kemudian kita di rahim ibu kita, 40 hari kita berada di dalam darah, 40 hari kita berada di dalam air, 40 hari kita berada di dalam daging, 120 hari Allah tiupkan roh masuk ke alam rahim ibu kita. Ketika kita menendang, tiba-tiba suami kita memegang tendangan perutnya, menendang ke kiri dan ke kanan. Adakah kita tahu berapa lama transit di alam roh? Ketika kita masuk ke alam rahim ibu kita, proses kita akan dikeluarkan ke alam dunia. Allah bertanya, alastu bi rabbikum, apakah aku adalah Tuhan kalian? Kita menjawab, qalu bala syahidna, engkau adalah Tuhanku Rabbi, tidak ada Tuhan melainkan engkau. Kita keluar ke alam dunia ini. Saya baru tahu berapa lama saya di alam rahim ibu. Saya bertanya pada ibu saya, Ma, berapa lama anakmu ini di alam rahimmu? Ibu saya menjawab, engkau nak berumur 6 bulan 3 hari. Ibu saya adalah saudara dengan almarhum Haji Ison Sadilama. Ketika saya masih kecil, saya bertanya pada ibu saya waktu usia itu. Ibu saya mengatakan, engkau nak hanya berumur 6 bulan 3 hari. Saya disebut dalam bahasa Gorontalo, Turangga. Saya lahir di Pabean pada tanggal 8 Oktober. Pada hari ini adalah hari ulang tahun saya. Sehingga saya dilahirkan dalam usia 6 bulan 3 hari. Dimasukkan dalam inkubator, dimasukkan dengan pembungkus yang membungkus badan saya. Dan ketika saya berapa hari keluar dari pembungkus itu, dibelah pembungkusnya. Pembungkus saya tidak tahu siapa yang mengambilnya. Kemudian saya keluar sampai detik ini. Saya bayi yang kecil yang tidak ada harapan waktu itu.
Alhamdulillah, Allah masih mengizinkan saya hidup sampai usia pada hari ini 41 tahun. Berkurang kehidupan saya selamanya. Saya akan berkurang, tidak bertambah umur ini, akan berkurang. Di mana suatu ketika suara kami tidak akan ada lagi ayah ibu mendengarkan. Tidak ada lagi jasad ini, karena jalan almarhumah adalah jalan kita semua. Tinggal kita menunggu waktu. Kapan waktu itu tiba, kapan kita akan kembali dengan satu kalimat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kesimpulan saya yang kedua, di dalam kehidupan ini ayah ibu, kita banyak perbedaan. Perbedaan suku, budaya, agama, bahkan mazhab. Imam Syafi'i mazhabnya, takbirnya begini, Allah berserikap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya keras. Kalau subuh dia kunut, Allahumma hdina fi man hadait. Kalau meninggal dia takziah. Kita semua ini sebagian besar mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Maliki takbirnya lurus, Allah Akbar lurus. Pernah lihat? Pernah. Di Mekah banyak. Kalau yang pernah haji, pernah umrah, lihat banyak Allahu Akbar lurus. Tidak pakai bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak pakai bismillah. Qul huwallahu ahad. Imam Hanafi, Imam Hambali, bismillahnya sir saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau subuh tidak kunut, kalau meninggal tidak takziah. Apa maknanya? Perbedaan ini janganlah menjadi satu permasalahan yang harus kita perdebatkan. Jangan. Namun bagaimana cara kita untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berbeda pendapat, banyak yang tanya pada saya, Pak Ustadz, saya kalau tarawih 8 tambah witir 3 jadi 11. Saya kalau tarawih 20 tambah witir 3 23. Mana yang benar? Saya jawab, dua-duanya benar. Rasulullah pernah melakukan dua-duanya. Bahkan Rasulullah salat tarawih sampai bengkak kakinya. Istrinya ketika ditanya, Aisyah, berapa lama salat tarawih Nabi? Aisyah menjawab, saya tidak bisa menghitung lagi karena banyaknya jumlah salat tarawih Nabi. 100, 200, 300, 400, bahkan lebih sampai bengkak kaki Nabi. Itu Nabi salat sampai bengkak kakinya. Kita bukan bengkak karena sholat, tapi karena kolesterol asam urat yang sudah turun sampai di kaki. Ada yang tanya saya lagi, Ustaz, saya kalau takbir mau sujud itu tangan duluan, kalau mau sujud itu lutut duluan. Mana yang benar? Bagaimana? Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, tangan duluan, baru lutut, baru kepala. Ada lagi, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, lutut, tangan, baru kepala. Mana yang benar Pak Ustaz? Saya jawab, dua-duanya benar. Mau tangan duluan, berarti tipa deng ti oma sopanggola. Kalau oma dengan opa sudah tua, coba perhatikan. Saya biasa lihat, kalau yang orang tua, Sami Allahu liman hamidah, dia keker dulu landasan pacu, karena lututnya sudah lemah. Jadi Allahu Akbar, Allah. Ini pelan. Bisa ditanya, betul Oma? Betul. Ya. Kalau anak muda, bukan tangan tapi lutut. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Lututnya kuat, baru tangannya. Saya jawab, silakan. Mau tangan duluan boleh, mau lutut duluan boleh. Asal jangan ente kepala yang duluan. Berarti basalto, pakoklona. Ayah ibu yang dimuliakan Allah. Saya tutup yang ketiga, mari kita angkat tangan kita bersama. Aminkan sekecil apa doa yang saya panjatkan untuk almarhumah Aisyah, istri Nabi, pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendoakan temannya, maka si mayit merasakan kehadirannya sampai mereka kembali ke rumah mereka masing-masing. Kita berdoa, insya Allah. Aminkan, meskipun secara keras boleh, secara dalam hati juga boleh. Kenapa saya meminta demikian? Bisa jadi bukan dari amin saya, tapi bisa jadi dari amin seorang tua yang ada di ujung kursi ini. Bisa jadi ayah kita yang lebih tua di hadapan kita. Bisa jadi orang tua kita yang ada di samping kiri saya. Bisa jadi anak-anak yang ada di depan saya ini. Amin dari lisan kita. Tidak ada yang tahu dari lidah dan lisan siapa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tolong aminkan apapun doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala kulli niyatin khususan ila arwahi abdikal fakir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malikal mulki ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wan nabiyyin fi kulli waqtin wa hin wal akhir. Allahumma ya Allah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma barakatan fil kubur amin wa ni'matan fil kubur amin wa salamatan fil kubur amin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها وأكرم نزولها ووسع مدخلها واغفر لنا ولها. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا الله مقبولا دعانا آمين. سمعنا دعانا آمين برحمتنا في مجلسنا هذا آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih ayah ibu atas waktu yang diberikan kepada saya kurang lebih 1 jam 32 menit. Saya berceramah bukanlah maksud hati menggurui para tokoh agama, para tokoh pejabat, tokoh pemerintah, bukan. Tapi melainkan saya ceramah melainkan dengan satu dalil Nabi, bal itu anik walau ayat. Sampaikan walaupun itu hanya seayat. Ketika nasihat itu baik, maka ambillah meskipun dia berasal dari mulut keledai sekalipun. Ketika itu baik, ambil. Ketika tidak baik, maka kembalikan pada kami manusia tempatnya salah dan lupa. Saya izinkan untuk membacakan doa keberkahan Al-Quran. Mari kita tutup bersama-sama. Insya Allah Al-Quran yang ayah ibu bacakan, niatkan, sisipkan satu nama, Ibunda Haja Salma. Pulang sebentar ke rumah, niatkan ketika subuhnya, doakan almarhum, doakan temannya, doakan tetangga, doakan para pemimpin, doakan semuanya. Insya Allah ketika kita banyak mendoakan orang lain, maka Allah akan memberikan keberkahan bagi orang yang banyak mendoakan orang lain. Perbanyaklah mendoakan orang lain. Ikuti saya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam hormat dari saya, insan hamba Allah yang lemah, Ibda Muhammad Akmal bin Muhammad Fauzi, Kapolsek Gemini, Polres Gorontalo Kota, alumni Pondok Pesantren Al Khairat Pusat Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.